untuk seleksi guru ASN P3K karena ternyata permasalahannya ada lebih besar daripada meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, komen. Dan kita memikirkan berbagai macam cara untuk melakukan itu. Hal yang tercepat yang bisa kita lakukan di awal, mungkin Bapak Ibu masih ingat, adalah ketika kebijakan Merdeka Belajar ketiga, BOS itu yang tadinya dipagu 15% untuk pembayaran guru honorer bisa menjadi 50%. Dan kemudian kita terus, BOS sekarang bisa jadi fleksibel, bahkan dengan masa pandemi ini kepala sekolah bisa lebih besar untuk mengalokasikan gaji untuk guru honorer. Dan kemudian komitmen untuk bagaimana guru-guru kita mendapat kesejahteraan dan perlindungan kerja yang lebih baik ini kemudian kita rumuskan dalam sebuah seleksi untuk guru ASN P3K. Mohon maaf, bisa ke halaman 2? Ya, betul. Halaman 24. Silakan Mas Iwan. Mohon maaf. Untuk seleksi guru ASN P3K karena ternyata permasalahannya ada lebih besar daripada meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru, yaitu bahwa di sekolah-sekolah kita, sekolah negeri yang ada, itu sekitar 40% lebih guru-gurunya tidak mengalami rekrutmen secara yang semestinya. Artinya terjadi sebuah supply dan demand, masalah supply dan demand yang sudah lama, sehingga guru-guru masuk menjadi guru tanpa perlindungan kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik. Dan inilah yang kemudian ingin kita tuntaskan dengan seleksi guru ASN P3K ini. Dan angkanya sangat besar. Angkanya itu kebutuhan rekrutmen guru di sekolah-sekolah negeri itu sampai 1 juta lebih formasi. Sementara guru honorer yang ada di sekolah negeri itu angkanya 742.000. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari proporsinya. Yang mana? Itu tuh. Kakak yang itu juga belum loh. Iya. Oh, kakak yang itu. Buruan subscribe. Buruan. Like, comment, share, and subscribe. Formasi itu lebih banyak daripada guru honorer yang ada. Jadi itu menunjukkan ketimbangan supply dan demand yang sangat besar. Dan itu yang juga ingin kita selesaikan sambil kita juga bagaimana peningkatan kesejahteraan perlindungan untuk guru-guru kita dan kesempatan mereka untuk mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Lanjut. Kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu terkait dengan lini masa seleksi guru P3K ini sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Kita mulai dari dialog dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa anggaran untuk 1 juta formasi itu disediakan, lalu kemudian dengan Kemenpan RB untuk memastikan bahwa formasi itu disetujui, dan seterusnya dengan Pemda kita sosialisasikan dengan seluruh Pemda, dan terus kita melakukan misalnya ada materi pembelajaran karena kita ingin guru-guru kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita sediakan modul-modul untuk belajar, membantu mereka mempersiapkan diri, dan terus sampai kemudian desain tesnya pun kita ingin maksimalkan. Kalau biasanya tes ASN itu hanya sekali, ini bisa sampai 3 kali kesempatan. Dan kemudian skema-skema afirmasi pun dipikirkan sehingga barulah kita mulai tes itu di pertengahan tahun 2021. Dan desain dari tes ini untuk mengingatkan kembali, kita memikirkan afirmasi bukan saja dalam bentuk bonus poin, tapi juga afirmasi untuk sekolah negeri dan juga afirmasi untuk Pemda. Jadi di tes seleksi tahap pertama itu tidak ada guru swasta yang boleh untuk ikut tes seleksi tahap pertama. Dan ini sebenarnya spiritnya adalah untuk memproteksi guru-guru di sekolah negeri. Jadi itu sebenarnya desain dari awal untuk seleksi tahap pertama. Dan untuk Pemda, tadinya kita memikirkan bisa lintas Pemda, tapi ternyata kita memikirkan juga berbagai hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, itu baru dibuka di tahap ketiga. Sehingga afirmasi terhadap yang di Pemda yang bersangkutan itu sampai tahap kedua. Sehingga tidak terjadi sebuah mobilisasi yang bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, ini afirmasi terhadap
sekolah negeri itu kita desain, afirmasi terhadap Pemda juga kita desain, sebelum kemudian tahap 3 itu yang lebih artinya lebih persaingannya lebih bebas, dan kita akan melakukan optimalisasi jika masih ada formasi yang tersisa dan guru yang layak, yaitu yang lulus passing grade-nya. Lanjut. Dan inilah dengan berbagai dinamika yang terjadi pada saat perancangan dan proses seleksi, kita memberlakukan kebijakan afirmasi dan juga penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan kita untuk mendorong semakin maksimal guru-guru kita yang bisa lulus untuk seleksi dan mendapatkan formasi ini. Pertama, sertifikat pendidik, lalu kemudian usia di atas 35 tahun, penyandang disabilitas, dan guru honorer PHK 2. Dan kemudian kita lakukan juga kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, di mana untuk guru-guru yang sudah lama mengabdi, yaitu dengan usia di atas 50 tahun, itu kompetensi teknisnya otomatis langsung 100%. Jadi kompetensi teknis yang di Tenggarai waktu itu sangat sulit, itu kita berikan afirmasi maksimal 100% kepada guru-guru di usia 50 tahun. Ini juga masukan dari Komisi 10 pada waktu itu, dan juga mereka juga mendapatkan bonus 10% untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan setelah itu pun semua peserta seleksi mendapatkan nilai afirmasi 10% dari kompetensi teknis.